Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan Bu Fat. Selamat ya, semuanya sudah naik ke kelas 12, setingkat lebih tinggi, semoga lebih dewasa lagi. Oke, kita ketemu kali ini dengan Bu Fat tidak tatap muka, tapi melalui daring. Dan untuk bab 1 yang akan kita bahas adalah tentang limit fungsi aljabar. Nanti kita akan ketemu dengan turunan lagi. Untuk bab turunan sudah Bu Fat jelaskan di kelas 11. Semoga masih ingat, kalaupun lupa nanti kita ulang sebentar. Oke, kita masuk ke bab limit fungsi aljabar. Kalau di SMK kita tidak membahas limit fungsi trigonometri ya, jadi hanya ke limit aljabar saja. Oke, limit itu dituliskannya seperti ini. Limit X, kita bacanya limit X mendekati berapa. Kemudian nanti ada soal yang harus kita kerjakan. Limit yang paling gampang itu artinya kita mencari hasil akhir tapi mendekati. Itu untuk definisi limit ya. Ada beberapa bentuk limit yang akan kita bahas. Yang pertama itu nanti dengan substitusi. Kemudian nanti yang kedua ada dengan faktorisasi. Untuk pertemuan berikutnya masih ada beberapa bagian lagi yang akan kita bahas. Kita bahas satu-satu dulu ya. Ini Bu Fat hapus. Kita coba cara yang pertama, yaitu dengan substitusi. Substitusi itu artinya menggantikan. Jadi kita hanya tinggal mengganti X-nya, diganti sesuai dengan X mendekati berapa. Tetapi ada syaratnya di substitusi itu. Syaratnya penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Mari kita coba mengulang sebentar ya. Kalau Bu Fat punya bilangan 8 dibagi 2 itu sama dengan 4. Kenapa? Ya, karena 4 dikali 2 sama dengan 8. Atau kalau Bu Fat punya 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. Kenapa? Ya, karena 6 dikali 2 itu sama dengan 12. Kenapa di limit penyebut itu tidak boleh sama dengan 0? Misalkan saya punya contoh begini. 9 sama dengan 0, kalau kita anggap 0 itu tidak bisa. Kenapa? 0 dikali 0 tidak sama dengan 9. Kalau ini saya ganti 9 pun, 9 dikali 0 tidak sama dengan 9. Karena itu untuk bilangan pecahan jika penyebutnya 0, hasil akhirnya tidak didefinisikan atau tidak terdefinisi. Ya, karena itu syarat yang pertama untuk mengerjakan sebuah limit dengan substitusi atau menggantikan itu penyebut tidak boleh sama dengan 0. Kalau penyebutnya tidak sama dengan 0, berarti boleh langsung kita kerjakan ya. Contoh 1. Ada limit X mendekati 2 untuk X plus 1 dibagi X plus 3. Kita coba mengerjakannya pakai substitusi. Dicek dulu ya. Artinya ini semua X itu nilainya diganti dengan 2. Kita coba yang bawah dulu. Kita lihat ke penyebutnya. Kalau penyebutnya kita ganti 2 ditambah 3 itu 5. Berarti penyebutnya tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, berarti kita bisa langsung mengerjakannya atau langsung disubstitusi. Oke, sesudah dicek ternyata penyebutnya tidak sama dengan 0, X-nya langsung diganti. 2 ditambah 1 dibagi 2 ditambah 3. Ya, hasil akhirnya 3/5. Gampang ya? Dan jangan berharap nanti kalau ulangan harian soal yang menggunakan substitusi ini Bu Fat keluarkan. Oke, kita coba contoh yang kedua. Ada limit X mendekati setengah untuk X plus 3. Kalau bentuknya seperti ini kita tinggal masukkan saja. Kenapa? Karena ini penyebutnya 1. 1 itu tidak sama dengan 0 ya. Berarti hasil akhirnya berapa? Setengah ditambah 3. 3/2. Masih gampang ya. Kita coba satu soal lagi. Limit X mendekati negatif 2 untuk X kuadrat ditambah 4 dibagi X plus
5. Kita cek dulu ke penyebutnya. Kalau penyebutnya kita ganti min 2 ditambah 5 itu ternyata 3. Tidak sama dengan 0, berarti kita boleh langsung menggunakan substitusi. Kita ganti min 2 pangkat 2 ditambah 4 dibagi 2, min 2 ditambah 5. Min 2 kuadrat itu 4, 4 ditambah 4 itu 8, min 2 ditambah 5 itu 3. Ya, ini hasilnya kalau kita menggunakan substitusi ya. Jadi dicek dulu, kalau bentuknya pecahan kita langsung fokus ke penyebut. Ketika penyebutnya disubstitusi dengan X yang mendekati, hasilnya itu tidak sama dengan 0, berarti kita boleh menggunakan cara substitusi. Ini adalah cara yang paling mudah. Oke. Ya, kita mulai dengan bentuk yang kedua ya. Jika disubstitusi, penyebut itu sama dengan 0, maka kita tidak bisa mengerjakan soal limit itu dengan substitusi. Kenapa? Karena kalau penyebutnya 0, pasti hasil akhirnya tidak terdefinisi. Berarti kita menggunakan cara yang kedua, pemfaktoran atau dengan turunan. Kalau dengan pemfaktoran itu lebih rumit, lebih panjang mengerjakannya karena kembali lagi ke bentuk kuadrat ya, harus cari X1 dan X2. Kalau bukan kita langsung masuk aja dengan menggunakan cara turunan. Turunan sudah kita bahas di kelas 11 ya, semuanya sudah selesai kita bahas di kelas 11. Sambil mengingat kembali, turunan itu paling gampang mencarinya. Pangkat yang asli itu dibawa ke depan, setelah itu pangkatnya dikurangi 1. Sambil dibuka catatannya di rumah ya. Contoh 1, kalau ada X pangkat 4, itu turunannya F aksen X-nya, pangkatnya dibawa ke depan jadi koefisien 4. Terus X-nya jadi berapa? X-nya itu pangkatnya dikurangi 1, 4 dikurangi 1, jadi turunannya jadi 4X pangkat 3. Ini sambil mengulang-ulang sebentar ya. Kalau ada X pangkat 3, itu kalau diturunkan F aksen X-nya jadi 3-nya dibawa ke depan jadi koefisien 3, X-nya jadi pangkat 3 dikurangi 1, jadinya 3X pangkat 2. Kita coba satu contoh lagi. Bagaimana kalau soal itu di depannya sudah ada koefisiennya? Ini kan tidak ada koefisiennya ya. Kita coba, misalkan soalnya begini, 5X pangkat 4, berarti turunannya itu 5 dikali 4-nya dibawa ke depan jadi koefisien, setelah itu pangkat X-nya dikurangi 1, 5 dikali 4 20, X-nya jadi pangkat 3. Kita coba satu contoh lagi. Bagaimana kalau soalnya itu 8X pangkat 1, maka F aksen X atau turunannya itu 8 dikali 1 dikali X pangkat 1 dikurangi 1. Semua ya, rumusnya dikurangi 1 pangkatnya. Itu jadi 8 dikali 1, 8X 1 dikurangi 1, itu jadi X pangkat 0. Kita tahu dari SMP ya, semua bilangan jika dipangkatkan 0 itu hasilnya sama dengan 1. X pangkat 0 itu 1, Y pangkat 0 itu 1, 1 pangkat 0 itu 1. Min 2 pangkat 0 itu 1, 1 juta pangkat 0 itu 1, setengah pangkat 0 itu juga 1. Berarti ini sama dengan 8 dikali 1, hasilnya 8. Atau kalau mau cara cepat, kalau pangkat X-nya itu 1, langsung X-nya dihilangkan ya. Jadi kalau ada 7X, turunannya ya berarti 7. Kita coba kalau ada min 12X, nah itu turunannya jadi negatif 12. Kita lanjutkan contoh yang ketujuh. Fx sama dengan 25, maka F aksen X sama dengan tadi contoh 1 sampai 6 semuanya punya variabel X ya. Untuk contoh yang ketujuh, 25 itu konstanta, dia tidak punya variabel X. Bagaimana turunannya? Kita pakai pengertian 25, itu kita anggap 25 dikalikan X pangkat 0. Boleh ya, X pangkat 0 itu 1, berarti 25 dikali 1 sama dengan 25. Kita coba mengerjakannya dengan turunan, berarti pangkatnya dibawa ke depan. 0 dikali 25 pangkat X dikurangi 0 min 1.
0 dikali 25 itu sama dengan 0. 0 dikalikan X pangkat berapapun hasilnya tetap 0. Berarti kesimpulannya, untuk bilangan yang tidak punya variabel X itu tidak ada turunannya, atau kita anggap sama dengan 0, atau kita anggap habis. Kita coba satu soal lagi ya. Jadi kalau ada fx sama dengan setengah, itu turunannya sama dengan 0 atau dianggap tidak ada. Oke, kita masuk ke contoh soal yang tidak bisa menggunakan cara substitusi. Dicek dulu ya. Contoh 1, limit x mendekati 2 untuk x kuadrat min 4 dibagi x min 2. Ini bentuk soalnya pecahan, kita langsung fokus ke penyebut. Penyebutnya kita ganti 2. Kalau kita ganti 2, 2 dikurangi 2 itu sama dengan 0. Berarti sudah tidak bisa menggunakan cara substitusi. Kalau di buku-buku paket biasanya menggunakan cara faktorisasi. Kita pakai cara yang lebih cepat, kita pakai turunan ya. Di turunan itu ada bentuk U per V. Itu kalau dianggap satu kesatuan. Tapi kalau di limit, ini nanti yang diturunkan sendiri-sendiri. Jadi pembilang diturunkan sendiri, penyebut diturunkan sendiri. Oke, kita coba ya. Kita turunkan dulu. Diturunkan dulu. X pangkat 2 tadi sudah diulang, kalau diturunkan jadi 2x pangkat 1. Negatif 4 itu konstanta, tidak punya X, berarti tidak ada turunannya, dianggap 0. Yang bawah, X ini sebetulnya 1 ya, di depannya ya, 1x pangkat 1. Tadi kalau ada yang bentuk X-nya pangkat 1, yang masuk jadi turunannya tinggal konstantanya. Berarti ini kalau diturunkan jadi 1. Min 2 itu tidak ada turunannya, jadi 0. Kita sederhanakan jadi 2x per 1. Nah, kalau sudah diturunkan begini, baru kita masukkan nilai X-nya. X-nya mendekati 2, ini kita ganti. 2 dikali 2 dibagi 1. Ya. Hasil akhir dari limit X mendekati 2 untuk X kuadrat min 4 per X min 2 itu sama dengan 4. Kita lanjut contoh 2. Tentukan nilai dari limit X mendekati 3 untuk X kuadrat min X min 6 dibagi X min 3. Bentuknya pecahan, kita langsung fokus ke penyebutnya ya. Kalau kita gunakan substitusi, X-nya diganti 3, 3 dikurangi 3, 0. Berarti kita tidak bisa menggunakan substitusi. Langsung kita turunkan. Ya, X kuadrat kalau diturunkan jadi 2X. Min X kalau diturunkan jadi min 1. Min 6-nya kalau diturunkan jadi 0. X min 3, X-nya kalau diturunkan jadi 1, min 3 kalau diturunkan jadi 0. Hasil akhirnya 2x min 1 dibagi 1. Kalau sudah diturunkan pembilang dan penyebut, baru boleh kita masukkan atau kita substitusi. Untuk X mendekati 3, berarti X-nya diganti 3. Ya, 2 dikali 3 dikurangi 1 dibagi 1. 2 kali 3, 6 dikurangi 1 dibagi 1. 5 per 1, ya, hasil akhirnya sama dengan 5. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Limit X mendekati 2 untuk X pangkat 3 dikurangi 8 dibagi X pangkat 2 dikurangi 2X. Bentuknya pecahan, kita fokus ke penyebut. X-nya kita ganti 2. 2 pangkat 2 itu 4. Dikurangi 2 dikali 2 juga 4. 4 dikurangi 4, 0. Karena penyebutnya 0, kita tidak bisa menggunakan cara substitusi. Berarti harus diturunkan. Kalau diturunkan, 3-nya dibawa ke depan, jadi 3. X-nya jadi pangkat, 3 dikurangi 1, pangkat 2. Min 8 itu tidak ada turunannya. Yang bawah kita turunkan sendiri ya. X pangkat 2, kalau diturunkan jadi 2X pangkat 1. Pangkat 1-nya tidak bisa ditulis. Min 2X itu turunannya sama dengan min 2. Kita sederhanakan jadi 3x pangkat 2 dibagi 2x min 2. Setelah itu kita masukkan substitusinya. Untuk x mendekati 2 berarti 3 dikali 2. Pangkat 2 dibagi 2 dikali 2 dikurangi 2. 3 pangkat 2 itu 4. Ya, 2 kali 2 itu 4 dikurangi 2. 3 kali 4, 12. 4 dikurangi 2, 2. Hasil akhirnya sama dengan 6.
Ya anak-anak, untuk yang bentuk dikerjakan dengan turunan sampai ini silakan boleh cari contoh yang lain. Untuk latihan soal nanti Bu kirim ke Google Classroom ya, semuanya harus sudah masuk ke sana. Ini masih baru bagian pertama, nanti untuk bagian berikutnya kita masuk ke limit dalam bentuk akar. Jadi nanti ada limit bentuk akar, kemudian yang bagian terakhir ada limit mendekati tak berhingga. Nanti kita bahas satu-satu. Oke, sampai bertemu di pertemuan berikutnya.